Di tengah dunia yang mengagungkan logika dan rasionalitas Barat, ada sebuah peradaban yang memilih jalan lain. Sebuah jalan yang bagi banyak orang tampak misterius dan bahkan tidak logis. Mengapa nenek moyang Jawa dengan segala kecerdasannya justru menolak penalaran Aristotelian dan memilih frasa sebagai kompas utama? Bukan sekedar emosi atau perasaan belaka. Rasa, dalam konteks Jawa kuno, adalah sebuah sistem pengetahuan yang mendalam. Sebuah intuisi yang diasah, koneksi batin yang kuat dengan alam semesta, dan pemahaman holistik yang melampaui batas-batas pikiran logis semata. Dari puncak Borobudur yang megah hingga naskah-naskah kuno yang tersembunyi, nenek moyang kita membangun peradaban yang kaya. Mereka tidak buta terhadap logika, namun menyadari bahwa ada dimensi pengetahuan yang lebih luas. Konsep Bhinneka Tunggal Ika dari Kakawin Sutasoma misalnya, bukan hanya semboyan persatuan, tetapi juga refleksi filosofis tentang kesatuan dalam keragaman. Sebuah pemahaman yang melampaui dikotomi logis. Bagaimana rasa menjadi superior? Ia adalah kemampuan untuk merasakan esensi, memahami tanpa perlu penjelasan verbal, dan melihat keterhubungan antara segala sesuatu. Ini adalah kebijaksanaan yang tertanam dalam pengalaman, bukan hanya analisis data. Dalam pengambilan keputusan penting, baik oleh raja maupun rakyat jelata, ilmu rasa menjadi panduan. Bukan hanya tentang apa yang benar secara faktual, tetapi apa yang tepat secara harmonis dengan alam dan masyarakat. Ini membentuk sistem etika, estetika, dan bahkan strategi perang yang unik. Bukanlah penolakan mutlak terhadap logika, melainkan sebuah prioritas yang berbeda. Bagi nenek moyang Jawa, logika Barat yang cenderung memecah-mecah realitas menjadi bagian-bagian kecil mungkin dirasa kurang lengkap. Mereka mencari keutuhan, sintesis, yang hanya bisa dicapai melalui rasa yang terasah. Di era modern yang didominasi data, algoritma, dan kecepatan, apakah ilmu rasa masih relevan? Atau justru menjadi semakin penting? Kita seringkali merasa tercerabut, kehilangan arah, karena terlalu fokus pada apa yang bisa diukur dan dibuktikan secara rasional, melupakan dimensi yang lebih dalam. Puncak kebijaksanaan Jawa bukanlah menolak logika, melainkan mengintegrasikannya. Rasa menjadi wadah, filter, dan kompas yang mengarahkan logika agar tidak tersesat dalam kekeringan rasionalitas murni. Ini adalah pencarian keseimbangan, harmoni antara akal dan batin, antara fakta dan intuisi. Warisan ilmu rasa terus hidup, bukan sebagai peninggalan usang, melainkan sebagai sumber kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Ia menawarkan perspektif yang berharga bagi kita hari ini untuk melihat dunia dengan mata yang lebih dalam dan mengambil keputusan dengan hati yang lebih bijak. Mungkin sudah saatnya bagi kita untuk kembali bertanya, apakah logika saja cukup? Atau adakah dimensi lain, sebuah rasa yang tersembunyi dalam diri kita yang menunggu untuk diasah dan menjadi pemandu menuju pemahaman yang lebih utuh tentang diri dan semesta?